Ya, selanjutnya kalau bicara soal bulan puasa, bulan Ramadan gitu ya, ini kan tentu pola hidup kita berubah gitu ya, ada yang tidurnya berubah, termasuk juga ini soal pola makan. Iya. Nah, dan ngomong soal pola makan, di waktu yang biasanya mungkin sebagian Anda masih ada yang tidur gitu ya, tapi harus makan, misalnya untuk sahur gitu. Nah, ini kan juga jadi satu tantangan buat kita juga gitu kan, Mevri, Benar. dengan adanya perubahan pola makan, perubahan pola tidur, ini apakah apa yang pola yang kita jalanin sekarang tuh Udah bener efektif atau nggak sih? Udah belum? bener atau belum? Efektif atau Jangan-jangan belum ya? enggak, Nah, gitu coba kalau mau kan. bicara soal hal itu tadi pagi, Rizky subuh-subuh sahur apa? Saya sahurnya pakai kurma sama buah, Pakai sosok kurma sehat sama masih buah ya? puasa-puasa pertama. Oke, kurma sama buah. Nah, kira-kira itu cukup nggak Nah sih? itu, apa Nah, takut bisa lemes? kuat nggak tuh sepanjang jalan Iya ya? kan, penasaran Karena kalau juga. saya, walaupun saya nggak ditanya sama Rizky, saya mau curhat nih ya. Kalau saya tuh Gimana kalau gimana? Kamu sahur makan berapa piring? harus satu piring aja sih. Heeh. Harus banget makan yang namanya buah dan sayur. Karena justru Oke. kalau nggak makan buah itu Lemes ya? bawaannya lemes. Kalau makan karbo yang berlebihan itu justru saya juga lemes. Tapi tenaganya ada nggak tuh untuk Nah itu, menjalani yang bener tuh yang sepanjang mana? Boleh hari. makan berat Nah, atau biar enggak? kita nggak tebak-tebak sendiri, langsung aja kita terhubung. Ini dia, kita akan langsung membahasnya dengan Dr. Sindiawati Pujiadi yang merupakan dokter spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat, dok? Sehat. Dok, Dokter Iya. Cindy, dari tadi kan saya sama Rizky udah curhat nih ya. Kalau saya tuh justru harus banyak makan sayur. Kalau Tim-tim yang sarapannya agak nasi agak berat ya, walaupun ada kalau sayurnya. harus nasi tuh kalau sahur justru saya jadi lemes seharian. Sementara kalau Rizky Buah sama sahurnya kurma buah aja sama cukup, kurma. sama air putih itu, Sebenarnya Dok. cukup nggak sih, dok, asupan sahur seperti itu, dan yang baik tuh asupannya seperti apa kalau lagi puasa? Iya, jadi di kurma memang ada sumber karbohidrat, di buah yang kamu tadi konsumsi itu juga ada sumber karbohidrat. Kalau sayur kan serat kan ya, jadi memang akan membuat kita kenyang lebih lama. Tapi ada satu hal yang kita sangat butuh perhatikan, yaitu asupan protein. Kenapa asupan protein? Karena kebutuhan kita itu misalnya berat badan saya 50. Saya butuh sekitar 0,8 ke 1 gram per kilogram berat badan. Anggap 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kita butuh sekitar 50 gram protein untuk saya yang beratnya 50 misalnya seperti itu. Nah, 50 gram protein itu terdapat di sekitar 7 potongan ayam atau ikan atau daging. Jadi kebayang nggak sih kalau sahur proteinnya kita nggak penuhi, ya? Sangat mati kan makannya pada waktu buka untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Jadi yang nomor satu yang perlu diperhatikan tentu saja protein. Nah, sumber karbohidrat bisa ada. Kenapa? Karena sumber karbohidrat itu merupakan sumber tenaga kita. Jadi selain dari buah tadi, itu juga dibutuhkan sumber karbohidrat dari misalnya nasi merah. Nah, banyak-banyak juga nggak apa-apa lah. Kan tadi katanya ada yang nggak bisa kalau makan terlalu berat. Roti gandum atau alfalfa itu yang mungkin gampang dicari pada waktu sahur. Nah, roti gandum atau alfalfa kenapa saya sarankan? Karena mereka mengandung serat. Nah, serat itu kan membuat kita kenyang lebih lama. Jadi tetap sebaiknya pada waktu sahur komposisi makanan kita tuh bergizi lengkap dan seimbang. Tetap ada sumber karbohidrat, sesuaikan aja kebutuhan masing-masing. Protein jangan lupa, karena kebutuhan protein nanti kita susah kejarnya pada waktu buka. Kemudian didukung sama sayur dan buah. Setuju banget tadi, sayur dan buahnya tinggal ditambahin sih protein dan sedikit karbohidratnya supaya kebutuhan kita bisa tercukupi balik dari sahur dan buka. Karena kalau cuma sekali makan, dibuka setengah mati ngabisin makanan yang kita perlu konsumsi. Jangan lupa juga air putih. Kita butuhkan sekitar 8 gelas per hari, tinggal dibagi aja di sahur dan Oh gitu, berarti saya masih kurang proteinnya sama karbohidratnya mungkin ditambahin Tadi dikit hitungannya gitu sudah ya. dikasih tahu oleh dokter ya. Iya. Iya. Kalau berat badan saya 50, butuhnya 7 potong coba. Kebutuhannya gimana ngejarnya kalau cuma buka doang. Jadi balas dendam nanti ya, Dok, waktu buka ya, Dok. Kadang-kadang balas dendamnya suka salah lagi Nah, gorengan. ampun. Ya, bener sih. Bukan protein lagi. Itu enak banget. Nah, tapi nih, Dok, tadi kan sahur gitu ya, kita baru tahu bahwa ternyata harus lengkap, ada protein, ada karbohidrat, airnya juga banyak, ada buah dan sayur. Kalau berbukanya, Dok, itu sebenarnya asupan apa yang paling dibutuhkan dan apa gitu yang bisa kita konsumsi yang baik saat berbuka? Iya, tentu saja untuk memberikan tenaga dengan cepat di sesuatu yang manis dulu. Misalnya kolak atau minuman yang manis. Silahkan, tapi tolong jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan kan
nanti kita kenyang dengan sesuatu yang manis doang, Heeh. yang karbohidrat doang, Bener. mungkin gorengan doang. Mm-mm. Nanti sumber protein ini nggak masuk lagi karena udah keburu kenyang di situ. Jadi tetap bergizi lengkap dan seimbang pada waktu buka, mungkin dibuka dengan sedikit Mm-mm. yang manis, mau ada kurma boleh. Kemudian lanjut dengan sumber karbohidratnya, Mm-mm. Makan beratnya gitu ya, Dok? ya, kemudian proteinnya, sayur dan buah lagi, jadi makanan berat lagi. Dok, perlu dikasih jeda berapa lama sih, Dok, dari yang buka tadi? Mungkin biasanya kita dengan takjil, dengan yang ringan-ringan, ke makan berat itu perlu dikasih space berapa lama tuh? Ada beberapa yang bisa langsung, Heeh. seterusnya ada yang perlu kasih waktu sejam 2 jam, sesuaikan aja. Contohnya apa dok misalnya? Langsung dengan yang berat ada kan, Benar. sesuaikan aja. Disesuaikan aja ya Oke, dengan kondisi jadi biologis tubuh masing-masing ya. Benar. Jadi dipahami dulu ya kondisi tubuhnya seperti apa. Tapi kan dok, kalau kita bicara soal asupan gizi saat bulan Ramadan, biasanya ada sebagian orang ini yang justru kalau Ramadan tuh hitungannya balas dendam, sahurnya banyak, terus Berat badan buka naik puasanya ya. juga banyak. Itu membuat berat badan justru naik. Padahal kita berpuasa gitu dok ya. Nah apa sih dok sebenarnya hal-hal atau asupan yang perlu dihindari agar tadi tidak justru naik berat badannya karena dengan konsep semuanya mau dimakan gitu dok. Iya, tentu saja membatasi sesuatu yang manis dan sesuatu yang terlalu tinggi lemak jenuh. Jadi kalau misalnya masak, nggak ada salahnya kita cuma tumis atau di sup. Jangan semuanya goreng dan semuanya yang manis yang konsumsi. Jadi kita tetap perlu mengkonsumsi makanan gizi lengkap dan seimbang. Olahraga rutin juga dibutuhkan, jadi mungkin menjelang buka atau kalau sudah buka berolahraga, silakan. Yang suka salah adalah pada waktu buka manisnya kebanyakan, sehingga total asupan kalorinya juga berlebihan dari karbohidrat. Jadi itu yang mesti dihindari terlibat. Oke. Terus dok, ini kan juga sering ya dok bicara soal misalnya sahur. Itu kan banyak juga atau nanti ada kalanya kita tuh skip sahur nih dok, misalnya ketiduran gitu ya. Nah itu tipsnya waktu saat berbuka ada menu-menu khusus atau asupan khusus nggak yang perlu kita perbanyak gitu misalnya buat tadi tuh misalnya kita nggak sahur Menggantikan gitu. yang nggak sahur, Gantikan yang nggak sahur, dok. Maunya sih harusnya sahur ya. Tapi kalau misalnya terpaksa ya pada waktu buka tetapkan sumber karbohidrat yang segera memberikan tenaga kayak tadi kolak atau minuman manis, tapi jangan berlebihan tetap. Karena kita mesti mengejar kebutuhan kita, salah satunya kebutuhan protein kita tadi ya. Jangan sampai gara-gara puasa otot kita drop karena asupan protein kita tidak penuhi. Tapi alangkah baiknya kalau tetap sahur, kalau tidak memungkinkan untuk makan, bisa saja mencari susu yang tinggi kalori untuk pengganti makan didukung sayur dan buah. Jadi cepat makannya atau disiapkan dari malam, sehingga pada sahur dan nggak usah repot-repot lagi nyiapin makanan dari mana. Baik, untuk metabolisme tubuh dok, sebenarnya tuh kalau kita habis sahur atau berbuka puasa bisa langsung tidur atau baiknya seperti apa sih dok agar apa yang kita konsumsi itu bisa diolah dengan baik oleh tubuh dok? Apalagi sahur kan suka banyak yang langsung tidur biasanya habis sahur ya. Iya, memang sebaiknya sih kalau habis makan tidak langsung tidur. Karena kalau misalnya kita punya masalah dengan GERD atau apa, itu kan malah jadi nanti ada masalahnya itu jadi makin meningkat GERD-nya tersebut. Jadi perlu kasih waktu mungkin sejaman baru tidur lagi. Nah, kemudian ini tepat dok, nih tadi kan baru dibilangin soal asam lambung ya Rizky ya? Itu dia, ini buat beberapa orang juga yang punya masalah lambung, ini kan puasa ini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah dok, buat yang punya masalah lambung atau gimana caranya biar puasa kita tuh tetap lancar gitu, menghindari adanya asam lambung atau GERD misalnya? Yang ada salahnya konsultasi dulu dengan dokter. Apakah itu yang penting ya. untuk berpuasa, karena dokter yang mengetahui kondisi masalah lambungnya tersebut. Kalau dokter mengizinkan, silahkan dijalankan, tapi hati-hati dengan segala sesuatu yang asam, yang pedas, yang bergas, kayak kol, kembang kol, itu dihindari. Nangka itu juga dihindari, kopi, teh, jangan itu ya, karena mereka juga selain bisa aduh enak banget kopi dok. juga bersifat diuretik, nanti makin Benar. Kalau susu gimana sih dok? Konsumsi susu saat sahur atau ada berbuka? orang yang memang lakto intoleran, jadi kalau minum susu perutnya nggak enak. Jadi kalau misalnya mengalami lakto intoleran ya hindari susu yang mengandung laktosa, mungkin bisa dipindahkan ke susu yang tidak mengandung laktosa. Kalau tadi udah disebutkan oleh dokter beberapa makanan yang harus dihindari gitu ya. Mungkin boleh ditegaskan lagi dok yang harusnya sebaiknya dikonsumsi bagi mereka yang menderita asam lambung tinggi atau GERD gitu. Apa saja dok agar puasanya bisa berjalan lancar agar tidak sakit-sakit perut gitu dok?
semuanya tetap dikonsumsi. Gizi lengkap dan seimbang dari sumber karbohidrat, protein, ada sayuran buah, dan lemaknya hati-hati. Jangan terlalu banyak goreng-gorengan. Itu banyak lemak jenuh. Itu tidak itu bagus untuk penderita skizma atau GERD. Jadi lebih karam di sup itu akan lebih enak. Dikonsumsi, hindari si kopi teh tadi dan makanan yang pedas, asam, yang merangsang, makanan-makanan yang bergas, itu sebaiknya dihindari. Oke, terakhir Dok, kalau kita bicara soal makanan ini kan pasti lebih baik jika kita mengkonsumsi yang cenderung alami ya Dok ya, dibandingkan dengan makanan-makanan olahan ya Dok ya. Seberapa signifikan sih Dok sebenarnya kalau kita di baik itu masa-masa Ramadan seperti ini ataupun masa selain Ramadan ya, tapi fokusnya di masa Ramadan untuk bisa benar-benar mengembalikan pola tubuh agar itu tadi dekat dengan makanan-makanan yang sehat gitu Dok? Iya, tentu saja makanan yang kita udah tata dengan kita buat sendiri itu akan lebih baik karena kita mengetahui apa yang kita butuhkan dan cara pemasakannya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya terpaksa harus mengkonsumsi sesuatu yang mungkin sudah dibelinya udah jadi, lihat saja konten kandungan lemaknya berapa banyak, proteinnya, dan ada apa lagi di situ sehingga tetap bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang perlu hati-hati tetap tidak berlebihan sesuatu yang manis dan tidak berlebihan sesuatu yang mengandung lemak jenuh. Jadi bukan sesuatu yang bergoreng-goreng. Itu dia, intinya memang kalau bulan puasa nggak boleh berlebihan, semuanya harus tahan hawa nafsu. Dan juga yang paling penting tadi, yang saya juga baru sadar gitu ya, bahwa untuk pola puasanya harus menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi setiap orang mungkin beda-beda gitu ya. Baik, Dokter Sindiawati, terima kasih sekali atas informasinya Dok. Dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter. Iya.